Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kan nama saya Ilham Yusuf Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi internal pendukung kinerja pada PT United Tractors Tbk, atau biasa kita sebut PT UT. Nah, profil singkat perusahaan. PT UT ini merupakan anak usaha dari PT Astra Internasional, sebuah salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan yang menjangkau berbagai industri dan sektor. Sejak 19 September 1989, UT telah menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hingga kini, Astra memiliki 59,5% saham UT dengan sisa saham dimiliki oleh publik. Saat ini, UT telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor dan industri dalam negeri melalui 5 pilar bisnis, yaitu mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan, industri konstruksi, dan energi. Kemudian masuk ke struktur organisasi. Struktur organisasi UT mencakup Dewan Komisaris, Direksi, serta berbagai fungsi dan unit kerja yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan bidangnya dalam mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Struktur yang berjenjang ini memungkinkan pembagian wewenang dan tanggung jawab pada setiap tingkat organisasi. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antar level dan antar unit memerlukan komunikasi yang efektif agar informasi, arahan, dan umpan balik dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian komunikasi yang berlangsung secara vertikal antara manajemen dan karyawan serta horizontal antar unit atau antar karyawan untuk mendukung koordinasi pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, UT memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Beberapa media yang digunakan antara lain rapat, video conference, email, intranet, dan newsletter internal. Penggunaan berbagai saluran tersebut memungkinkan penyampaian informasi sekaligus mendukung interaksi dan pemberian umpan balik dari karyawan. Kemudian hambatan komunikasi internal. Dengan cakupan operasional yang luas dan karyawan yang tersebar di berbagai lokasi, UT menghadapi tantangan dalam menjaga komunikasi internal tetap efektif. Perbedaan lokasi kerja, kebutuhan informasi yang beragam, serta ketergantungan pada berbagai media komunikasi dapat mempengaruhi bagaimana informasi diterima dan dipahami oleh karyawan. Hambatan yang dihadapi, yang pertama adalah perbedaan lokasi. Karyawan bekerja di berbagai cabang dan set sehingga komunikasi langsung tidak selalu dapat dilakukan. Yang kedua, penyampaian informasi perlu disampaikan melalui saluran yang tepat agar dapat diterima oleh karyawan secara merata. Kemudian, koordinasi antar unit diperlukan karena banyaknya unit dan fungsi membutuhkan koordinasi yang baik agar tidak terjadi perbedaan informasi atau pemahaman. Komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuan perusahaan memperoleh respons dan masukan dari karyawan. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh media yang digunakan, tapi juga bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan ditindaklanjuti. Kemudian analisis komunikasi internal. Secara keseluruhan, sistem komunikasi internal UT telah menggunakan pendekatan multi-channel yang mendukung jangkauan, koordinasi, dan feedback. Namun, kompleksitas organisasi membuat konsistensi pesan, pemilihan media, dan pengelolaan arus informasi menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas komunikasi. Nah, rekomendasi meningkatkan komunikasi internal antara lain, yang pertama adalah memperkuat konsistensi pesan, yang kedua menyesuaikan media dengan jenis pesan, meningkatkan komunikasi dua arah, dan memperkuat koordinasi antar unit. Nah, kemudian masuk ke kesimpulan. PT UT memiliki struktur organisasi dan cakupan operasional yang luas, sehingga komunikasi internal menjadi bagian penting dalam mendukung koordinasi perusahaan. Komunikasi berlangsung secara vertikal maupun horizontal dengan memanfaatkan berbagai saluran, seperti rapat, video conference, email, intranet, dan newsletter. Berdasarkan analisis, penggunaan berbagai saluran komunikasi dan adanya mekanisme feedback telah mendukung penyampaian informasi serta koordinasi antar unit. Namun, kompleksitas organisasi tetap menuntut konsistensi pesan. Memilih media yang tepat,
dan komunikasi dua arah agar informasi dapat dipahami secara efektif oleh seluruh pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.